Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, hari ini Sabtu 4 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah bersahabat karena mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bersahabat karena mencari ridho Allah atau melihara persahabatan dalam Islam adalah tentang bagaimana membangun hubungan dan merawat yang dilandasi dengan keimanan, saling mendukung dalam kebaikan, mendorong ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertujuan untuk meraih keridhoannya serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi apa sebenarnya yang mencakup persahabatan karena Allah itu? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita memilih teman yang soleh. Yang kedua, saling nasihat dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan sahabat kita. Yang keempat adalah menjaga amanah. Yang kelima adalah berinteraksi dengan penuh kasih sayang dan saling menghargai. Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita renungkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Karena itu damaikanlah antara keduanya, antara saudara kalian manakala mereka itu mempunyai atau dalam keadaan bersengketa. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah, ampunan dosa dari Allah, dapat perlindungan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, solusi atas permasalahan hidup yang diberikan Allah, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ayat tadi, maka perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka itu sebenarnya adalah memiliki syafaat pada hari kiamat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ternyata teman kita itu sebenarnya memiliki syafaat, artinya bisa memberikan pertolongan kepada kita, disebabkan karena persahabatan itu karena Allah. Jadi ini penting. Kemudian persahabatan teman yang soleh itu akan dibawa sampai ke surga dan kekal di dalamnya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lalaikan. Kadang-kadang kita bersahabat bukan karena itu. Bersahabat semata-mata pekerjaan, bersahabat mungkin karena ada kepentingan tertentu. Di situ dalam tanda petik itu kita harus kaji ulang, kita evaluasi bahwa bersahabat itu yang paling hakiki adalah bersahabat karena Allah, bukan karena yang lain, ya.
ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, al-mar'a ma'a man ahabbah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama Bapak Ibu, ya. Jadi bersahabat itu perlu kita kaji betul Bapak Ibu. Kita cari ya yang membawa kita nanti ke akhirat, yang membawa kita itu kepada keselamatan dunia dan akhirat, ya. Jadi mencari sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang jiwanya karena Allah, yang jiwanya betul-betul suci, yang jiwanya betul-betul bersih, ya. Mencari sahabat itu adalah sahabat yang jiwanya itu mengendalikan hawa nafsunya, ya. Mencari sahabat itu jiwanya dalam keadaan memimpin dirinya. Mencari sahabat itu jiwanya atau qalbu kirinya itu selalu berkomunikasi dengan Allah. Orang-orang yang istiqomah di dalam menjaga ibadahnya, ya. Orang-orang yang selalu selalu menjaga bagaimana ketika bersahabat itu tidak hanya ketika senang, tetapi ketika susah kita mendampingi atau sebaliknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat ada sebuah hadis dari Rasulullah, ya. Ini terjadi ketika hari kiamat, ya. Ketika nanti kita mempertanggungjawabkan segala bentuk kehidupan kita selama kita di dunia. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka, ya, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Allah, ya, sungguh kalian begitu gigih, ya, dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, ya, wahai Tuhan kami, ya, mereka itu atau yang tinggal di neraka pernah berpuasa dengan kami, pernah sholat berjemaah dengan kami, ya, pernah juga naik haji bersama kami, ya. Artinya apa? Sahabat itu memohon kepada Allah agar teman-temannya itu, ya, yang sama-sama soleh, ya, dia memohon kepada Allah, sahabat satunya memohon kepada Allah agar temannya yang di neraka itu dientaskan, ya. Karena dulu waktu di dunia sahabatnya itu adalah sahabat ketika sholat berjemaah, haji bersama-sama, atau mengikuti kajian bersama-sama, atau saling menasehati dalam kebenaran. Lalu Allah menjawab, Allah mengabulkan permohonan sahabatnya itu. Ya sudah, keluarkan saja dari neraka orang-orang yang engkau kenal. Arti sahabat-sahabatnya yang ada di dunia, yang dulu bersama-sama engkau beribadah, engkau sholat bersama, engkau haji bersama, ya, mengikuti kajian bersama, ya, mengadakan santunan anak yatim bersama, ya. Hanya semata-mata karena Allah, dah keluarkan saja. Ya, Allah merintahkan keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan dibakar dengan api neraka. Lalu para sahabat itu, para mukmin itu pun mengeluarkan teman-temannya, para sahabatnya yang seiman dulu, yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Nah, kemudian orang mukmin itu melapor kepada Allah, ya Tuhan kami,
orang yang engkau perintahkan untuk dilintaskan di neraka sudah tidak ada lagi. Lalu Allah menjawab, Allah berfirman lagi, kembali lagi ke neraka, keluarkan yang masih memiliki iman walaupun seberat dinar. Maka dikeluarkanlah orang mukmin, sahabat-sahabatnya itu yang banyak sekali yang disiksa di neraka, kemudian melapor lagi kepada Allah, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun yang engkau perintahkan untuk dilintas. Artinya sudah habis. Nah, tapi ini menjadi renungan bersama bahwa sahabat kita, ya, persahabatan itu antara dua manusia atau lebih yang bisa mengentaskan sahabat-sahabatnya dari neraka itu disebabkan karena seiman, karena sama-sama soleh, karena hidupnya sama-sama mencari ridho Allah, karena persahabatannya karena apa, tidak yang lain. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, kita itu bersahabat semata-mata karena Allah, ya, bukan karena kondisi sosial ekonomi, bukan karena kepentingan pekerjaan, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan yang lain-lain. Tapi persahabatan kita itu diniatkan karena Allah. Artinya apa? Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Inilah orang-orang atau para sahabat yang nantinya kelak di akhirat yang akan memberikan syafaat. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu bersahabat yang seperti itu. Kenapa? Orang-orang yang bersahabat seperti itu terjadi karena kalbu kirinya atau jiwanya itu hanya untuk Allah. Orang-orang yang jiwanya atau kalbu kirinya mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan fikirnya, mengendalikan saudaranya atau mengendalikan kalbu kanannya. Jadi persahabatan, misalkan sahabat yang satunya itu semata-mata karena Allah, sahabat yang lainnya semata-mata karena Allah, ada lagi sahabatnya semata-mata karena Allah. Nah, persahabatan seperti ini yang abadi, yang akan kekal tidak hanya di dunia sampai di akhirat pun. Tetapi kalau persahabatan itu dilandasi karena kepentingan tertentu, bukan karena Allah, maka itu akan terputus hanya sampai di dunia saja. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu, ya, dan menjadi pelajaran bahwa sahabat itu adalah semata-mata mencari ridha Allah. Sahabat itu nantinya dapat memberikan syafaat kita ketika kita di akhirat dan akan menjadi pertemanan yang abadi. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.